Suku Toraja, eee, ke beberapa waktu saya saya itu apa, ngajar sekolah minggu. Iya. Nah, dari situ saya memahami harus isi Alkitab kan, kalau guru ngaji itu harus memahami isi Alkitab, sama kayak guru ngaji seperti itu. Nah, di situ saya bilang dalam diri saya kayak ada tolak belakang antara diri saya dan ajaran saya yang dari lahir. Nah, sejak itu saya mulai mencari-cari tentang Islam yang sebenarnya seperti apa, Islam itu bagaimana. Dan memang di Perjanjian Baru kitab saya itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan sebenarnya Tuhan, tapi dia sebatas nabi, tapi dari tingkat kematiannya, caranya dimakamkan sama dengan cara-cara orang Muslim yang pakai apa namanya? Itu kafan. Nah, dikuburkan pakai kafan juga. Dan di situ saya bilang kalau dikuburkan secara kafan berarti dia memang Islam. Ya, ini tadi adalah kesaksian dari seorang mualaf, ya perempuan yang mualaf dan dia mengatakan bahwa dia dari suku Toraja dan dia mengaku bahwa dia adalah guru sekolah minggu, ya. Tapi sebenarnya gini, kalau dari cara ngomongnya ya, memang ngaji cerdas ini kita tahu track recordnya ya, ngaji cerdas yang sama sekali tidak pernah cerdas. Channel yang sangat-sangat tidak cerdas. Dia memberi teks, memberi skenario kepada perempuan ini, tapi kok yo skenarionya gitu. Dia mengatakan bahwa saya dulu adalah guru sekolah minggu. Jadi guru sekolah minggu itu kan pasti harus belajar seperti kayak guru ngaji. Lah dia pantas saja dia mualaf. Dia jadi guru sekolah minggu tapi dia tidak memahami. Katanya bahwa Yesus itu mengajarkan kain kafan karena Yesus ketika mati dikafani. Aduh, emangnya pernah ada ajaran? Cari satu aja di dalam perjanjian baru yang mengatakan jika engkau mati maka engkau harus dikafani. Ada apa enggak? Ya enggak ada lah. Itu kan karena budaya di sana orang yang mati dikafani makanya dia pakai kafan. Itu aja kok kamu nggak ngerti. Terus dalam sebagai guru sekolah minggu emangnya kamu pernah mengajarkan kepada muridmu jika kamu mati maka kamu harus kafan? Kan enggak ada kan? Ya memang enggak ada gitu loh. Terus juga kalau kita lihat dalam bagian ini ya dikatakan bahwa Yesus kalau mati dikafanin. Kata mati, Yesus mati itu berarti jika memang Yesus mengajarkan harus orang yang mati pakaikan kafan karena dia memberi contoh dia juga dikafani. Berarti kamu menentang agamamu sendiri, Mbak. Dalam Islam itu kan tidak percaya kalau Yesus itu mati. Dalam Islam itu percaya Yesus kan diangkat ke langit. Jadi yang disalibkan kan yang diserupakan. Si Ustadz A ngomong yang diserupakan adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea lagi. Yang disalibkan itu Yudas. Kok Yusuf dari Arimatea? Tapi ngomong-ngomong dulu kayak nama juga pernah bilang sih. Katanya Yusuf dari Arimatea. Padahal kan ada yang bilang Yudas dan lain-lain. Ya nggak jelas gitu. Intinya Islam itu mengajarkan Yesus tidak mati. Tapi ini ada si mualaf tadi bilang Yesus itu mengajarkan dikafani, buktinya ketika Yesus mati dia dikafanin. Cuar cuy. Apa? Nggak logikanya nggak nyampe kan. Orang dibilang bahwa Yesus tidak mati. Tapi kok percaya Yesus itu kalau mati dikafani. Ini kan bertolak belakang. Dan dia ketika mengatakan bahwa dia guru sekolah minggu. Dia mengatakan bahwa ajaran yang saya pahami kok bertolak belakang katanya. Yesus dikafani. Bertolak belakang dengan apa? Anda yang terbelakang nggak ngerti ajaran Kristen sehingga terjadilah seperti itu. Sekarang kita akan bahas soal kain kafan ya. Apakah seseorang
itu otomatis menjadi Islam ketika dia itu ketika dimakamkan dia memakai kain kafan. Kan tadi statementnya dia Yesus mati pakai kain kafan. Oh berarti fix Yesus itu Islam. Karena Islam mengajarkan orang yang mati dikafani. Logikanya gak nyampe. Bagaimana orang otomatis jadi Islam ketika dia mati tapi terus dia dikafanin. Islam belum ada zaman Yesus. Bagaimana ceritanya? Kamu bisa mengatakan bahwa Yesus itu dikafani karena ikut Islam. Yang ada itu duluan budaya Yahudi dan kemudian baru ada Islam. Saya kasih tahu, apakah budaya memberikan kain kepada orang yang meninggal itu adalah budaya Islam? Oh, tidak seperti itu. Karena jauh sebelum Islam ada, banyak dari suku-suku bangsa memakai ritual, memakai budaya ini yaitu ketika orang meninggal dia dikasih kain kafan. Ya, kita akan lihat dalam Mesir kuno. Pertama Mesir kuno itu memang mereka itu lebih diawetkan, jadi semacam mumi. Jadi ketika diawetkan dia akan jadi mumi dan itu mengelambangkan keabadian kehidupannya. Tapi jangan lupa di situ ada tradisi juga memberikan kain. Ya pada zaman itu sih lebih ke kain lenan ya dikasih kepada mayat jenazah yang sudah diawetkan dan kemudian dikasih kain. Nah ini adalah salah satu ritual juga atau yang biasa mereka sebut sebagai kafan juga gitu. Nah ini Mesir jauh sekali sebelum Islam ada dan dia sudah memakai ini. Dan Mesir kita tahu ya bahwa dia itu bukan penyembah Tuhan yang benar. Dia menyembah dewa-dewa, menyembah berhala. Ya kan bahkan raja pun disembah sama mereka. Berarti sebenarnya kegiatan kafan mengafani kalau berdasarkan Mesir kuno ya berarti mereka itu melakukan itu. Apakah orang-orang Mesir yang menyembah berhala itu mereka Islam? Enggak kan? Enggak. Seperti itu loh. Yang ke selanjutnya yaitu Yunani kuno. Yunani kuno juga melakukan hal semacam itu. Dia memakaikan kain, membungkus kain, kemudian dimakamkan. Sama, dia memakai kain juga gitu loh. Terus juga kalau kita lihat dalam budaya Roma, Roma pun seperti itu. Ketika ada orang meninggal, ya pembungkus jenazahnya itu kemudian dimakamkan dan biasa memakai kain sebagai bagian dari ritual. Ritualnya itu disebut sebagai funus. Dan kalau teman-teman lihat berarti ini adalah budayanya orang-orang Roma juga yang pada waktu itu penyembah pagan gitu. Dan orang Mesir juga menyembah berhala pada waktu itu. Dan bahkan di Tiongkok pun ada beberapa tempat itu ya. Bagaimana dikatakan di situ bahwa simbol perlindungan dan untuk membantu menjaga tubuh tetap aman dari roh jahat. Dan bahkan orang yang meninggal jenazahnya itu akan dikasihkan kain yang indah. Dan juga kemudian dimakamkan. Oh itu ada di Tiongkok sana. Jadi apakah orang-orang Tiongkok yang mengikat dengan kain itu kemudian dia adalah Islam? Ya enggak dong. Gitu loh. Nah masih banyak lagi budaya-budaya yang lainnya sebenarnya. Teman-teman bisa cek lagi di internet. Bahkan di Mesopotamia itu ada ya yang memakai kain-kain ini juga. Jadi teman-teman, kamu ngaku-ngaku guru sekolah minggu, semua orang akan tahu bahwa kualitasmu nggak nyampe jadi guru sekolah minggu gitu loh. Jadi baik-baiklah, cari kebenaran yang baik lah. Masa kamu cuman gara-gara kain kafan, kamu pindah agama. Ajaran Yesus yang paling esensi itu adalah yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Luar biasa kan? Jadi kalau kamu masih mau untuk pergi ke surga yang mulia itu, ingat jalan pulang ya. Ingat jalan pulang. Yesus mengatakan Yohanes 14:6 bahwa dia saja yang jalan bisa membuat kita kepada Bapa. Ya itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.